Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Menikahi Jin, Mengikhlaskan dan Mengorbankan. Tweet ini ditulis oleh @payunghitam. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Aku Tia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017. Kejadian ini gak akan pernah aku lupa, karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi selain binatang dan tumbuhan seumur hidupku. Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti aku ceritakan. Cerita yang betul-betul gak indah sama sekali. Biar aku jelasin dulu ya dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta jadi perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan. Jadi aku dapat tugas yang di situ harus bawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya aku putuskan naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta ke Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang itu sore hari. Pas banget, karena aku bisa punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat, dan lain-lain. Karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara udah berjalan dan di tengah acara waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami mengobrol-ngobrol dan ngomongin soal kota Semarang ini. Sampai pas aku bilang, aku sebetulnya orang sini, tapi aku gak begitu jelas deh kampungku masuknya Semarang apa bukan. Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. Bukan mbak, itu sudah masuk wilayah yang sudah jauh dari Semarang. Aku orang sana juga loh mbak, kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian, yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. Berarti kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu gak? Dengan ekspresi kaget, Rian bilang tahu soal Nek Sengi alias nenekku. Rian bilang nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya seperti urut, kerikan, melahirkan, dan lain-lain. Maka dari itu Rian dan keluarganya di kampung kenal Nek Sengi. Karena nenekku ini orang yang sering diminta bantuannya oleh warga kampung. Ada terbesit di pikiranku waktu kita ngomongin Nek Sengi. Aku mau bertemu. Aku belum pernah melihat batang hidungnya semenjak aku lahir. Aku cuma tahu Nek Sengi dari cerita bapak dan ibuku. Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana? Hitung-hitung kamu mau pulang kampung atau libur kan? Mumpung aku bawa mobil nih, ajak aku ke Rian. Waduh mbak, aku gak bisa kalau besok. Aku shift malam. Maaf ya mbak, kata Rian. Ya sudah, aku pun gak memaksa. Aku langsung ambil keputusan
buat fix kesana sendirian karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku harus memanfaatkan momen dengan baik. Pokoknya di sana kamu tanya Eyang Sengi rumahnya di mana ya? Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanan 4 jam lah ke sana. Hati-hati ya Mbak, kata Rian. Setelah acara, hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku, yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang, tanpa aku nggak tahu lokasi pastinya. Alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja, dan sedikit bantuan Google Maps dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan aku juga sambil mampir beli beberapa oleh-oleh buat nenekku seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit masuk mobil. Tapi ya syukurnya sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama aku lihat rumahnya asri, dan rimbun pepohonan di depannya buat suasana jadi adem banget. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Ditambah desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya dingin, tapi gak sampai menusuk. Ada 3 anak kecil yang menyapaku juga di pekarangan depan agak menyamping, yang di sana ada rumah besar. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenek. Aku menyapanya balik, sampai ada suara nenek tua bertanya, "Siapa ya?" dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya kayak apa, karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turun dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku berkaca dan segera menyuruhku masuk ke rumah. Untuk pertama kalinya aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami ngobrol dan nenek menanyakan banyak hal dari mulai akademiku, kisah kasihku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakan juga aku baru tahu nenek tinggal sendirian. Nenek bilang ibuku terlalu sibuk sepertinya. Jadi nenekku nggak begitu mempermasalahkannya kalau nggak pernah datang ke sini. Nenek pikir ibumu yang datang, tapi nenek pikir nggak mungkin. Masa iya masih muda banget? Kamu mirip banget sama ibumu, Nduk. Cantik. Jelas nenekku yang buat aku tersipu. Setelah ngobrol nenekku menyuruh istirahat, dan nenekku juga pamit pergi belanja untuk masuk nanti malam. Akhirnya aku merebahkan badan juga. Tapi ada satu hal yang buat aku bingung. Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat padahal di luar udaranya dingin. Aku buka akhirnya jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat tapi tetap bisa buka jendela. Pikirku ini bakal sama saja, gak bakal bisa angin masuk. Karena gak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar niatnya cari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto. Dan foto satu yang buat aku bingung. Foto nenekku dengan pakaian pengantin, tapi duduk sendiri, tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku nggak melihat ada foto kakekku. Ya walaupun aku nggak tahu wujud kakekku, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose foto. Ya begitulah intinya. Malah banyak foto-foto orang yang nggak ku kenal. Foto ibu dan bapakku juga nggak ada di sana, sama sekali. Tapi tetap, foto neneknya berpakaian pengantin lah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak sama-sama dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenek sholat. Aku gak sholat karena aku non muslim. Bukan makin segar, aku malah makin kegerahan. Ya udahlah, aku pakai baju tank top aja, alias baju buntung tanpa lengan,
Aku awalnya merasa biasa saja. Lagi pula cuma ada nenekku, jadi aku gak malu. Tapi, "Dok, ganti bajunya ya. Maaf, tapi kurang sopan," kata nenekku. "Maaf Nek, aku ngerasa gerah, jadi aku pakai baju ini. Aku ganti sekarang." Jelas aku merasa gak enak. "Jelas kamu gerah. Orang di sini ramai. Makanya ganti. Malu loh kamu diliatin." Jelas nenekku yang bikin aku bingung juga terkejut. "Perasaan kita cuma berdua," kataku di dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu. Jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan. Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani bertanya, "Buat siapa satunya lagi Nek?" kataku. "Buat kakekmu," kata nenek. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ngada. Ya namanya orang tua. Karena setauku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku gak berani tanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga buka pembicaraan. "Ini loh Nduk, kakekmu," sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu disuguhkan. Aku kaget dan bingung mau respon seperti apa karena aku memang gak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran. Nenekku menjabarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. "Dulu tahun 92, kakekmu meninggal. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Lalu ibumu juga pergi hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek tinggal sendiri. Setelah itu nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah itu kakek kembali tinggal dengan nenek Nduk," kata nenekku dengan santainya. Aku masih gak percaya dan mikir itu cuma bualannya karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan nenek. "Kamu mau lihat kakekmu Nduk?" Aku sebetulnya takut dan betul-betul gak percaya. Tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku bilang, "Bagaimana caranya?" "Tapi Tia takut," kataku. "Gak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik. Mereka yang jaga nenek di sini," kata nenek sesambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku, sambil merapal doa yang aku gak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya, aku terperanjat betul-betul kaget karena rumah ini sesak. Banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya. Yang sekali lagi aku terperanjat kaget. Kakek yang kulihat ini gak tua, tapi gak muda juga. Sekitar 40 tahunan umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku. Dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini gak asing. Betul. Aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat. Aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang kuat buat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir itu bapakku. Tapi gak mungkin. Karena secara fisik beda. Kakekku memandangiku seolah bahagia, tersenyum tapi diam. Aku juga bahagia sudah bisa melihat kakekku walaupun aku gak tahu itu betul-betul jiwanya atau bukan. Selain itu juga mataku menyisir ke penjuru rumah.
melihat keadaan sekitar sambil terperangah kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Mereka lah yang nemenin nenek selama nenek sendirian. Mereka bukan yang jahat. Mereka semua baik dan gak mengganggu. Ya layaknya manusia saja, Nduk. Ada yang baik dan ada yang jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali ditreat atau dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuannya di sini bukan hanya untuk jajan. Tapi nenek mau memberitahu hal yang lain juga. Di desa kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualan hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya pasar ini pindah ke tempat lain. Ya semacam bazar bahasa kerennya mah. Dari rumah nenekku pasar dekat sekali. Jadi kita jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8 malam. Sampai di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekedar mengajakku memperhatikan keramaian. Ada permainan anak-anak, orang jualan, ada pembeli dan penjual. Ramai sekali. Di sini, kalau kamu benar-benar perhatikan, gak semuanya dari mereka manusia kayak kita. Coba kamu amatin ibu-ibu yang sama anak kecilnya itu di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke arah satu gerobak. Aku lihat ada ibu yang menggandeng anaknya sekitar umur 4 atau 5 tahunan, asyik memilih gulali yang dijajakan pedagangnya. Normal, seperti manusia pada umumnya yang kulihat. Mari, sini, ikut nenek, ajak nenekku. Berjalan mendekati ibu dengan anaknya tadi yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi tanpa ada jalanan menuju ke tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku. Karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, Nduk. Dan mereka ada dimanapun. Terkadang saat kita tengah keramaian orang-orang yang gak kita kenal, kita gak bisa memastikan mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya gak berbahaya dan gak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin atau makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat. Dan sebaliknya, jika kita yang mendekat, kita harus menghormati mereka. Karena mereka emang benar-benar ada, Nduk. Jelas nenekku yang sekarang aku paham. Sampai di rumah, sebelum tidur wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek sambil dirapalkan mantra. Maksudnya untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi makin peka dengan dunia gaib. Aku sudah merasa banyak gak nyaman di tempat ini semenjak nenek nunjukin segalanya. Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang wajar. Dan aku takut bilang ke nenek, karena takut nenek tersinggung. Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta saja. Tapi memang besok adalah saatnya aku pulang. Malam itu aku balik ke rumah dan aku minta tidur dengan nenekku saja. Karena perasaannya yang makin ngeri, pengap di rumah, dan aku berharap matahari cepat terbit supaya aku bisa pulang. Paginya, loh, mau kemana, Nduk? Buru-buru banget kamu. Suara nenek mengagetkan persiapanku pulang. Di situ aku gak terlalu banyak siap-siap, karena aku betul-betul mau segera pulang. Aku ada kerjaan mendadak, Nek. Aku takut telat. Emang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga.
Jelas aku yang akhirnya dipahami nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecil nyapa aku siapa? Rumah besar yang menghalangi jendelaku? Aku berkecamuk sampai aku gak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat meninggalkan tempat ini dan naik ke mobilku. Singkat cerita, sampai di Jakarta, aku cerita dengan bapak dan ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran, tapi gak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan. Termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan sang nenek, seringkali aku gak percaya dan anggap remeh. Tapi penasaranku setelah ini mencuat. Kenapa kok nenek bisa begitu? Tanyaku ke ibu. Nenekmu itu gila. Gila pengakuan dan pujian saja. Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin penyakit kampung. Ya, kekuatannya dia dapat dari jin. Ibu yang anak satu-satunya saja malu, Tia. Malu. Dari dulu dia seperti itu, jelas ibu. Aku kaget dan masih gak percaya, karena yang aku lihat dari sisi nenek kemarin dia ramah. Nenekmu juga kalau nyembuhin orang itu gak disembuhin, tapi cuma dipindahin saja penyakitnya ke orang yang gak bersalah, jelas ibu. Aku seolah makin gak percaya. Tapi gimana pun ibuku lebih tahu, karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku juga yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya. Ternyata memang iya. Karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar. Gak bisa menerima perpisahan. Padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, apapun itu bentuknya. Tapi nenekku gak siap. Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali, tapi sia-sia semuanya. Akhirnya dengan penuh kesadaran, nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi yang aku lihat kemarin nyatanya bukan kakekku. Nenek seolah membohongi dirinya dan semacam menanam sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi foto-foto pernikahannya yang ia pajang bukanlah foto pernikahannya dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Sebetulnya ibuku pergi meninggal nenek dan memilih kehidupan tentram dengan bapakku bukan cuma karena itu. Bukan soal hal goib yang nenekku anut. Bahkan itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku gak bisa ceritain di sini. Aku juga cerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi laki-laki seumur bapaknya, yang aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibuku juga menduga itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu, karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini buat aku merinding hebat. Yang buat aku merinding karena ada rasa yang gak aku bisa jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek dan di mimpi dan di rumah nenek. Perasaan itu lebih ke negatif. Ya kalau aku jabarkan dengan warna, itu seperti hitam dan abu-abu. 2 tahun berlalu, ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi padanya semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan nenek. Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya sambil bilang, "Dok, bangun. Ayo bangun, Dok." Antara sadar dan gak sadar, ibuku bangun. Tapi rasanya kayak mimpi, alias bangun di alam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh.
"Ibu pamit yo." Cuma bilang begitu. Nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu ibuku betul-betul bangun, kaget ke dunia yang nyata. Dan masih rasa yang barusan itu bukanlah mimpi, betul-betul nyata. Tapi ibuku gak begitu menghiraukan tentang mimpinya, karena ibuku lebih sering berpikiran logis. Setelah 2 hari berselang, aku dapat DM Instagram dari Rian, temanku yang bekerja di Semarang waktu aku bertemu di acara yang aku sudah ceritakan di atas. Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Iya, Rian tahu kabarnya, karena kampungnya juga sama dengan nenekku seperti yang sudah aku ceritakan. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya dia cuma menemukan akun Instagramku saja. Aku cepat-cepat kabarkan hal ini ke ibu, tapi ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibuku enggan ke sana, karena memang ibuku memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana apalagi sendirian, karena pengalaman yang aku dapat betul-betul gak enak. Akhirnya kami sekeluarga gak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya pun menurut penuturan Rian sudah dibantu warga. Ya karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Jadi warga desa sana sangat antusias mengurus penguburan nenekku ini. Ada satu hal yang sampai sekarang aku gak habis pikir, soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap cuma 1 malam, termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya, tapi syukurnya gak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta. Semuanya normal-normal saja. Nah, dan begitulah akhir dari cerita sebuah treat horor dengan judul Menikahi Jin. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita di atas. Dan dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam cerita. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.